Cuman kalau misalnya kita ngomongin sukanya lagi nih Kak, gue mau tahu dong omset Kak Rara nih untuk usaha angkringan ini walaupun masih baru, gue mau tahu dong biar teman-teman mungkin terinspirasi juga nih dari Kak Rara. Boleh dikasih tahu Kak? Pokoknya sih kalau misalnya ya per bulan aja lah ya, per bulan sih nyampe sih belasan. Terus gue mau denger dong Kak cerita-cerita lo nih tentang ngebuka angkringan pasti banyak banget dong suka dukanya, prosesnya. Nah, coba dong ceritain ke gue. Dimulai dari dukanya dulu aja ya. Kalau dukanya sih sebenarnya gue sedihnya apa ya, dijauhin teman sih. Program ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube UHAMKA Talk Podcast. Dan kali ini gue gak sendiri nih. Gue kedatangan salah satu tamu yang bakal kita ajak ngobrol-ngobrol asik soal usahanya dia. Dan disclaimer juga dari awal kalau dia adalah seorang mahasiswa yang berkuliah sambil membuka usaha. Nah, usahanya apa, terus dia siapa? Langsung saja nih kita sambut Kak Rara. Wih. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyumnya manis ya? Yeah. Ini kayaknya nih buka usaha-usaha dessert nih kayaknya. Soalnya manis banget kan. Nah, tapi Kak boleh dong jelasin lo itu siapa dan keseharian ini tuh kesibukannya ngapain aja sih? Nama gue Syafira Putrevina panjangnya, tapi kalian panggil aja namanya Rara. Nah, kalau untuk kesibukannya sendiri, sekarang sih udah pasti skripsian, kan udah semester akhir nih. Nah, terus sambil jualan, tapi jualannya jualan apa? Jualannya angkringan. Oh, gitu. Jualan angkringan? Iya. Berarti udah semester berapa nih? Semester 8 sekarang. 9. 9? Jatuhnya 9 sih. Ya kan Anda yang kuliah. 8 apa? 8 nih? Iya, 8 apa 9? 9 awal ya. 9 aja jadi kurang-kurangin nih. Iya, biar masih muda. Oh ya, masih muda ya. Tapi nih Kak, lo buka usaha ini dari kapan sih? Dari bulan Maret 2021. Dari bulan Maret 2021, berarti masih belum lama ya? Masih belum ada setahun kan ya? Belum, baru 8 bulan lah. Tapi lo kalau misalkan kayak bekerja sambil kuliah gitu udah berapa lama? Kerja sambil kuliah udah dari semester 2. Dari semester 2? Lo kuliah apa sih? Kuliahnya ini FISIP PR. FISIP PR? Terus pas lagi kuliah itu lo kerja jadi apa? Kerjanya jadi kayak sales marketing gitu. Oh, sales marketing. Berhubungan lah ya? Berhubungan sih, masih ada hubungannya kok. Itu berapa lama? Kalau untuk keseluruhannya di beberapa tempat itu sekitar dari 2018 sampai 2020 lah. Sampai 2020? 2020 akhir. Oke. Itu semester berapa berarti? Semester 2 sampai berapa ya? Sampai 6 ya berarti jatuhnya. Berarti cukup lama ya? Lama, lumayan. Nah itu gimana tuh? Maksudnya struggle-nya kan ngejalanin kuliah sambil kerja, khususnya di situ dulu ya. Kita mau bahas soal di sales marketingnya itu nih. Soalnya yang gue tahu kalau seorang sales marketing harus ngejar target, bener gak? Betul banget. Nah itu gimana tuh struggle-nya ceritanya? Struggle-nya itu waktu kerja sambil kuliah ya berarti ya? Ya paling sih kayak dulu kan, kalau dulu itu tuh masih yang kayak apa sih namanya, matkul tuh banyak kan, banyak pada. Terus ya gue juga dulu karena nggak tahu bakal kerja juga, awalnya iseng-iseng lah intinya ngambil freelance kerja sales kayak gitu. Nah itu tuh awalnya tuh kuliah tuh masih yang ada pagi gitu kan. Nah itu kan di situ harus kayak ngatur waktu gimana caranya ya biar target gue tetap terpenuhi gitu loh. Jadi mungkin kalau orang-orang lain tuh kayak ya udah kalau misalnya udah kuliah capek pulang gitu. Kalau gue enggak, gue misalnya misalnya kuliahnya nih yang hari ini pagi, pulangnya siang misalnya gitu kan. Ya udah abis siang itu gue nyari orang gitu, misalnya targetnya 10, ya udah gue cari tuh 10-10-nya gitu. Misalnya di mana aja nyarinya bisa kok. Soalnya kan itu kan enggak apa sih namanya? Nggak harus kayak di satu tempat gitu, di mana aja bisa, yang penting aplikasinya didaftarin gitu. Oh gitu, jadi nggak harus harus ada di satu tempat gitu, nggak kita cari bisa di mana aja bisa di mana aja gitu. Nah tapi kan menurut gua menjadi seorang sales marketing itu cukup perjuangannya besar nggak sih Kak? Besar kan, karena kalau gue pribadi ya, mohon maaf nih, kalau misalkan ngelihat sales marketing tuh suka nyamperin orang, jemput bola, bener nggak? Betul. Dan banyak juga yang denial sama mereka, ya nggak? Yang menghindari mereka kayak gitu, yang mungkin menganggap mereka kayak aduh gue buru-buru nih gitu kan, jadi yang ditanya-tanya dulu deh, mungkin ada yang seperti itu kan. Ada. Nah lu tuh bisa dapet per hari berapa biasanya? Kadang 10, kadang 15. 10, 15 itu orang itu? Orang. Maksudnya gimana caranya kok ya saat orang-orang lain mungkin sulit buat mencari itu lo bisa? Sebenarnya nih fun fact-nya,
kan kayak yang tadi lo bilang, kadang orang menghindari segala macam. Tapi yang gue dapat pengalaman dari sini juga, anehnya itu lo tau kayak ojol gak sih, abang-abang ojol. Anehnya mereka yang bantu gue gitu, kayak abang ojol, terus kayak yang ya seumuran kita sih yang mahasiswa, kadang emang kasihan gitu kan. Tapi yang gue salut itu, makanya gue sampai kemarin aja waktu angkringan gue, alhamdulillah lagi ada rezeki lebih, bagi-bagi tuh, gue gak lupa sama ojol-ojol yang ada di daerah tersebut yang waktu itu bantuin gue. Gue pernah sehari itu target gue tuh 10, terus gue baru datang jam 10, gue ingat banget 10 siang. Gue jam 12 udah kelar, dan itu gara-gara bantuan, salah satunya bantuan ojol itu gitu. Jadi dia itu modelannya kalau misalnya contoh gue nawarin satu, dia ngajakin temennya ayo nih ayo daftar kayak gitu. Nah di situ gue kayak ngerasa wah ternyata yang ngebantu orang-orang yang kayak gitu tuh belum tentu yang orang-orang yang berpendidikan tinggi atau gimana, tapi ternyata malah yang orang-orang yang di lapangan kayak gitu tuh saling ngerti satu sama lain. Kan kan gue kan jatuhnya kan orang lapangan. Nah mereka juga mungkin, mereka tuh mikirnya kayak kasihan nih cewek, siang-siang panas-panasan, nyamperin mereka gitu kan. Terus mereka kayak udah bantu aja yuk, udah cuma daftar doang, kayak gitu-gitulah intinya. Nah itu sih yang gue salut, makanya gue gak akan pernah lupa lah intinya sama orang-orang yang bantu gue gitu. Keren banget ya. Berarti lo kalau setiap ngeliat ojol lo keingetan dong masa-masa lo waktu kalau kerja part time gitu. Kalau lewat kayak abang ojol gitu kayak ih ampun dulu gue nawarin mereka nih bener-bener yang kayak mungkin ya sebenarnya sih kayak bokap nyokap gue nggak tahu ini baru gue cerita di sini bokap nyokap gue nggak tahu. Jadi bokap nyokap lu nggak tahu kalau lu kerja? Kalau nyokap tahu sih, support system banget dari awal gitu. Tapi kalau bokap kan kurang berkenan deh kayaknya kalau gue kerjain sampai kayak nawarin ojol di jalanan ke mall segala macam tuh bokap gue bukan tipikal yang mau anaknya kayak gitu. Cuma emang anaknya dasarnya orangnya tuh mau coba aja gitu, mau pengalaman gitu. Apalagi kayak ini suatu hal yang baik ya. Iya maksudnya ya nggak jauh beda sama jurusan juga kan, saya belajar komunikasi lagi juga sih, benar. Itu sulit loh menurut gue, tetap sulit loh walaupun lu udah jelasin ya, tapi bagi gue tuh buat orang yang kayak mikirnya overthinking banget nih, kayak sulit deh kalau ngelakuin itu. Cuma dengan lo ngomong kayak gini pasti ada jalan. Pasti. Di setiap harus ada kemauan percaya. pasti bisa. Intinya berusaha sih. Kalau kita cuma diem doang nggak bakal dapet emang. Iya. Terus kalau misalkan time management nih, karena yang kita tahu pada saat lo mulai jadi sales marketing itu belum COVID kan? Iya waktu itu belum. Berarti belum ada kuliah online? Belum. Nah itu gimana sih bagi waktunya, pasti susah banget. Jadi tuh gue ingat banget kan waktu sebelum di yang bank swasta yang terakhir gue kerja ini kan gue kan aplikasi nih nawarinnya. Nah itu kan emang freelance, tapi gue waktu itu nawarinnya itu di daerah Ben Hill. Gue ingat banget, gue harus ke kantor dulu, waktu itu harus absen. Jadi tiap hari absen. Gue inget banget karena gue dulu tuh naik busway gitu tuh, gue tuh dari rumah jam 6 pagi, di kalau nggak salah jam 6 pagi, nyampe sana setengah 8 nyampe. Udah tuh segala macam. Nah di situ gue emang sekalian nawarin orang aplikasi itu gitu. Jadi di kantor itu sebenarnya bisa sih nawarin orang juga gitu. Terus gue mikirnya udah gue nyicil di sini, berarti nyicil gitu lah ya, berapapun dapatnya. Nah udahannya gitu, misalnya kadang udah dapat nih di situ, pas 10 misalnya. Siangnya ada kelas jam 1. Nah ya udah gue buru-buru dari jam 12 itu langsung naik busway lagi ke kampus ini gitu. Langsung buru-buru. Itu tuh panas banget, inget banget dulu kayak ngos-ngosan nih nyampe situ, terus kayak namanya cewek kan ke toilet dulu lah ya gitu, namanya kepanasan gitu. Terus udah tuh langsung buru-buru naik lift udah gitu, kadang kan ngantri atau gimana gitu. Akhirnya yaudah ngos-ngosan nyampe kelas, kadang telat juga dikit gitu. Jadi kalau telat mohon maaf nih, dosen-dosen. Kita ada cerita di baliknya gitu. Ini adalah sebuah klarifikasi ya. Iya, sebenarnya kalau agak telat dikit tuh ya gara-gara kerja sih gitu. Bener. Bahkan lo sebelum nyampe ke studio ini juga ke toilet dulu ya. Kayak mau jadi sesuatu yang kewajiban ya. Iya, soalnya ya namanya cewek lah ya. Cuman gue kalau misalnya gue jadi dosen lo, gue bakal ngerti sih. Kalau lo ceritain nih. Iya, gue mau ceritain. Gak mau ceritain nih, berarti belum pernah ada cerita ke dosen-dosen juga ya? Belum, gue orangnya diem-diem aja sih. Ya jadi semoga dosen-dosen nonton lah ya yang pernah ngajar Kak Rara nih. Oke, sekarang gue bakal fokus ke angkringannya nih. Oke. Nah angkringannya itu namanya apa Kak? Angkringan 25 Serasa. 25 Serasa, kenapa namanya angkringan 25 Serasa? Sebenarnya sih karena kan rasanya itu karena emang apa ya, kan kita kan angkringan gitu, kayak udah biar angkringan kan di Jogja, jadi biar serasa di
apa sih serasa di Jogja aja gitu kalau misalnya kita nongkrong di angkringan gitu keinget aja gitu. Jadi kan apalagi lagi covid gini kan nggak bisa kemana-mana, ya udah cukup ke angkringan kita aja gitu. Bisa ya, bisa ya. Emang sales marketingnya tuh gak lepas ya, gak hilang gitu. Bener-bener. Cuman di umur lu berapa sekarang? Sekarang 22. Nah di umur 22 ini kenapa sih bisa tercetus gitu kepikiran kok buat angkringan kayak gitu? Gimana sih kok tiba-tiba gitu loh? Apalagi belum lama kan ini kan? Iya belum lama. Sebenarnya sih kalau pengen usahanya tuh udah dari lama ya, udah dari umur belasan tuh pengen buat usaha. Tapi kalau dulu tuh suka anggot-anggotan orangnya gitu. Tapi emang sekarang kan orang terdekat juga udah ngedukung banget lah gitu. Kayak ya udah harus buka, harus ditekenin niatnya. Kenapa angkringan? Soalnya kan sekarang itu kan zamannya anak-anak muda nongkrong kan. Nah sebenarnya sih sempat nyoba juga ya, aku lupa sebelum angkringan itu sempat nyoba juga Sundaan. Sundaan tuh kayak apa sih namanya, tau gak sih kayak ayam penyet gitu-gitu lah. Tahu. Kayak rumahan tuh sempat nyoba juga gitu siang-siang bukanya. Nah tapi nggak ngerti apa karena aku yang masih muda gitu ya, jadi kurang ngerti aja pasarnya gitu. Akhirnya kayak ya udah deh angkringan aja khas Jawa nih gitu kan angkringan. Terus juga apa namanya di angkringan ini juga tempatnya pas gitu karena kan ini kan di ruko gitu, jadi di depan rukonya itu ada halaman gitu. Ini kayak enak nih buat lesehan, anak-anak muda kan biasanya suka tuh lesehan atau misalnya kita bikin ada bangkunya juga, jadi nggak kayak angkringan yang pinggir jalan banget terus kayak itu enggak gitu. Oke. Ini alamatnya di mana nih? Katanya di ruko kan? Itu di mana? Mungkin dekat dari sini atau dekat dari rumah Karara? Itu sih depan rumah sih jatuhnya. Depan rumah? Ya. Depan rumahnya ruko nih berarti? Iya, jadi emang itu ruko nenek aku sih gitu. Jadi masih ruko keluarga, tapi memang aku make untuk angkringan cuma yang lapangannya doang gitu, kayak depannya doang. Dan itu juga sebenarnya nggak langsung jadi kayak sebagus sekarang, nggak ada ceritanya lagi gitu. Makanya nanti sebelum bahas ke ceritanya, alamatnya di mana? Alamatnya. Jadi mungkin teman-teman yang pengen kesana biar tahu. Bisa search Maps aja sih sebenarnya biar nggak ribet, namanya Angkringan 25 Serasa gitu. Udah ada di Google Maps? Udah ada di Google Maps. Kalau emang pengen alamat detailnya Jalan Pos Mumbe nomor 39E gitu, Jakarta Barat. Oke. Nah, gue lihat tadi lu jauh-jauh datang ke studio ini bawa sebuah bingkisan nih. Iya. Itu isinya apa tuh? Isinya saya endok. Lo boleh dong. Iya, boleh cobain. Coba nih Kak Rara deh yang buka mungkin sembari ngejelasin. Oh, ada logonya ya? Coba boleh dikasih lihat dulu ke kamera nih Kak. Tuh, Angkringan 25 Serasa. Jangan lupa beli ya guys. Mampir. Iya. Tapi ada di ini juga masih di ojol-ojol gitu kalau mau. Ada kok, ada di Gojek. Tapi baru di Gojek. Udah di Gojek dulu ya? Oke, bagus. Nah, ini adalah kulit, usus sama. Coba dikasih lihat dulu nih kalau dia ngomongin doang nggak kelihatan nih. Coba yang kulit diangkat gitu Kak. Oke. Ini yang kulit, gede-gede ya? Iya. Gede-gede ya. Terus ada apa lagi tuh? Ada usus. Usus sama paling frozen nasi. Bakso. Ini lebih lengkap lagi ya guys, semuanya mampir aja. Oh ini jadi yang dibawa ke sini tuh baru beberapanya aja ya? Iya, masih banyak banget yang belum dikasih lihat ya. Mungkin kalau dibawa ke sini semua jadi bukan angkringan gitu. Iya, bawa gerobak aja sekali. Iya, ini sambal favoritnya guys. Oh sambal favorit, sambal apa sih sambal favorit? Sambal daun jeruk. Daun jeruk itu pasti asem-asem pedes gitu ya? Iya, pedes, ada manisnya dikit. Ada manisnya dikit ya, apalagi kalau sambal ngaca gitu kan Ci. Bener. Terus ada apa lagi tuh? Udah cukup ya? Udah cukup. Segini doang. Nah nanti bakal kita cobain, cuman gue juga mau bahas soal tempatnya nih. Katanya tempatnya itu awalnya tuh emang cuman lapangan doang ya? Iya. Nah waktu itu gue sudah sempat ngobrol juga nih sama Kak Rara, dia ngirimin sebuah foto yang mungkin nanti bisa ditampilin sama tim editor. Nih, ini ya fotonya ini. Jadi gue bakal bahas dulu nih sembari nanya-nanya, nanti bakal ditampilin sama tim editor. Pertamanya itu cuma lapangan doang, benar? Iya, dulu tuh jelek banget itu sebenarnya. Jadi tuh di situ gak ada yang berani buka ini sih sebenarnya, buka makanan, dagang makan di situ gak ada yang berani sebenarnya. Emang sih ini kayak gelap terus ada pohonnya. Ini kayak di sini ada penampakannya nggak sih? Iya, bener. Makanya kayaknya bisa jadi. Bisa jadi loh. Iya bener. Terus ini sampai ke sini tuh dia ada semen terus pasir. Itu mulai tahun berapa nih? Atau mulai bulan apa nih? Itu mulainya Februari 2021. Terus kakak ikut nyangkul juga nggak? Enggak ada. Kirain kan saking ini harus ada. Bantu doa aja deh.
Bisa. Terus di sini nih udah mulai ada tendanya. Nah, ini di bulan apa? Itu Maret pas buka. Jadi dari awal opening itu kita opening itu emang udah ada pakai tenda gitu. Udah pakai tenda. Cuma emang apa sih namanya? Ya yang apa sih namanya ngerenov tempatnya itu sih sebenarnya yang perjuangannya, soalnya kan tuh dijebol temboknya. Iya. Itu kan pagar, jadi biar orang lihat gitu, oh ini ada tempat makan nih. Soalnya biasanya itu bener-bener ya udah cuma pagar doang, ketutup gitu loh. Oke. Itu berapa lama sih Kak untuk pembangunan dari angkringan ini? Sebenarnya nggak begitu lama. Untuk pembangunannya nggak begitu lama sih, kayak nggak nyampe pokoknya 2 minggu. 2 minggu? Oh iya sih, karena kan ini kan nggak indoor juga ya, bisa di luar. Tapi emang vibe angkringan tuh emang di luar gitu, lesehan ya kan. Tapi nanti ada surprise kok angkringan gitu nanti, doain aja guys. Emang ya kalau sales marketing tuh nyimpen sesuatu yang bikin kita penasaran. Iya kan sekarang masih outdoor, tapi ya lihat aja nanti. Asik, bisa. Kayak abis ini gue bakal mampir sih, bukan nggak hari ini? Tutup lagi libur, Senin libur ya guys. Soalnya yang jual kan di sini ya. Iya. Sampai kalau masak juga siangnya. Bener. Tapi itu lo, maksudnya lo ngelola sendiri atau ada karyawan atau gimana? Karyawan punya tapi bukan masak, jadi masak sendiri, benar-benar sendiri. Masak lo sendiri? Oh mereka jadi yang ini yang bantuin, paling ada yang bantuin nusuk, ada yang bantuin beberes gitu, segala macam ngelayanin gitu. Berapa banyak karyawannya? Baru 2 sih. Baru 2 ya? Tapi alhamdulillah. Terus gue mau denger dong Kak, cerita-cerita lo nih tentang ngebuka angkringan pasti banyak banget dong suka dukanya, prosesnya. Nah coba dong ceritain ke gue. Dimulai dari dukanya dulu aja kali ya. Kalau dukanya sih sebenarnya gue sedihnya apa ya? Dijauhin teman sih. Dijauhin teman. Kenapa dijauhin teman? Ya ada deh pokoknya ceritanya, gue gak mau ceritain banget sih. Pokoknya adalah beberapa teman yang kayak menjauh gitu loh. Mungkin juga karena kan gue kan udah sebenarnya dari dulu sih, dari zaman kerja juga udah jarang main sama teman gitu kan, karena kan waktunya lebih banyak kerja atau usaha kan. Sampai akhirnya ya udah kayak beberapa temen tuh ya kayak menjauh karena emang ada problem juga gitu, dan problemnya adalah pokoknya terus kayak di situ kayak ternyata tuh yang jadi mikir gitu, ternyata yang ada di saat gue berproses ya ini orang-orang ini gitu. Jadi kayak jadi tahu nanti kalau misalnya insya Allah suatu hari nanti sukses atau makin besar ya udah tahu mana yang harus di dekat gue gitu loh. Betul. Terus apa lagi ya? Dukanya paling ya itu karyawan sih kak. Karyawan. Biasa kak sih jadi manggil kak tuan gue. Aku loh dia. Terus. Berdua. Nah terus kayak karyawan kan personalitinya beda-beda ya. Nah, kayak ada yang sering telat gitu, ada yang, dan itu tuh contoh nih tugasnya dia nusuk nih. Nah, atau enggak misalnya tugas dia beberes. Nah, itu tuh harus balance soalnya. Jadi maksudnya kayak misalnya salah satu telat, ya udah bukanya jadi telat gitu. Karena kan misalnya yang nusuk telat, pas buka juga nggak ada sate-sateannya kan juga nggak mungkin gitu kan. Tapi kalau yang tusuk gak telat, yang prepare, ya udah belum buka gitu kan. Nah, terus kayak kadang kalau misalnya nusuk sih gue masih bisa bantuin ya gitu, kayak ya udah walaupun bukan tanggung jawab dan pekerjaan gue, ya udah gue kan yang punya gitu, jadi gue harus nge-backup gitu kan. Cuma kan lo pasti kewalahan juga lah. Iya capek juga, masak juga ya sebenarnya. Kalau pesanan banyak ya kan. Sampai pas kalau misalnya, tapi kalau prepare jujur gue nggak bisa, gue kan cewek kan yang ngangkat kayak gituan tuh nggak bisa. Jadi gue kadang kayak sedihnya sih itu sih, kayak gue kurang apa ya, gue tuh orang itu gini, kalau misalnya kan karena gue juga sebelumnya ada yang resign kan, maksudnya ada yang resign, ada yang masuk juga gitu, kayak mikirnya, tapi setiap resign gue sebagai ownernya nih kayak mikir apa gue yang salah gitu, kayak mikir aja apa kekurangan gue apa ya gitu, kayak jadi introspeksi aja apa gue masih ada kurangnya ya. Tapi ya ini udah boleh kesuka belum? Ya ini kan masih nyambung tapi ini udah kesuka. Boleh banget. Nah itu kan dukanya gitu lah, paling ngadepin karyawan gitu. Terus kalau sukanya sih jadinya sekarang itu, dulu tuh mungkin kalau kerja kan lebih kayak ke ngerjain apa yang untuk diri sendiri kan. Kayak misalnya nih sales tugasnya apa, target lu 10, ya udah lu gak mungkin ngerjain punya temen lu kan 10-nya gitu. Nah tapi kalau misalnya semenjak usaha tuh jadi kayak belajar gitu, gue gak bisa nih cuma ngerjain yang tugas gue doang, jadi gue harus misalnya karyawan gue kenapa-napa harus backup. Pokoknya intinya harus jadi lebih sabar, lebih ikhlas, gak egois gitu. Udah bener-bener kayak gak mau egois gitu sama orang lain, ngerti gak sih? Oke, gue paham banget, Berarti itu suka duka lo selama menjalani usaha ini. Dan gue yakin makin banyak kedepannya lo menjalani usaha ini, makin banyak cerita yang bisa lo bagi ke teman-teman. Cuman kalau misalnya kita ngomongin sukanya lagi nih Kak, gue mau tahu dong, omset Karara nih,
untuk usaha angkringan ini walaupun masih baru, gue mau tahu dong biar teman-teman mungkin terinspirasi juga nih dari Karara. Boleh dikasih tahu nggak? Pokoknya sih kalau misalnya ya per bulan aja lah ya, per bulan sih nyampe sih belasan. Gue boleh. Tapi omset kan itu omset. Omset. Ini gue boleh buka angkringan aja nggak sih di sini? Kayak gue ini episode terakhir deh. Tapi kan menurut gue itu belasan seriusan. Serius? Kok bisa gitu? Ya, bisa. Apa lu menerapkan ilmu-ilmu lo di kampus buat usaha lo ini sampai lo mendapatkan customer sebanyak itu dan lo menghasilkan omset sebegitu gedenya gitu? Atau gimana? Ada sih, kan kalau di kampus tuh pernah ada pokoknya matkul branding lah segala macem, PR gitu kan. Ya benar ya, PR. Nah itu tuh gue gunain juga sih di media sosial. Kalian bisa lihat di @angkringan_serasa ya, A-nya 2. Kasih promosi. Siap. A-nya 2 ya, 25 Serasa. Intinya tuh kayak kan sekarang lagi zamannya orang tuh nggak butuh yang kayak kaku gitu. Maksudnya kalau terlalu ngeliatin yang kayak beli dong, mampir dong, orang tuh udah biasa. Kita tuh sekarang zamannya kayak lo harus ngeliat konten lo tuh harus hiburan, lebih ke hiburan. Jadi orang tuh kayak nontonin sampai terakhir gitu. Bener. Misalnya contoh nih target gue ya angkringan cowok-cowok lah ya nongkrong. Berarti ya kita misalnya yang ini yang cewek nih misalnya gitu. Maksudnya ada strateginya sendiri sih, kayak misalnya hiburannya apa nih, misalnya ujung-ujungnya tetap ngeliatin yang ringan gitu atau sate-sateannya, tapi openingnya tuh apa dulu gitu. Jadi ada story-nya masing-masing, kontennya gitu. Nggak boleh kaku sih intinya. Setuju, apalagi kalau misalnya orang-orang tuh yang gue lihat ya, yang gue analisis juga tuh kalau orang-orang udah banyak banget kerjaan yang dia pikirin, pengennya tuh hiburan aja. Iya betul. Nah makanya lo taruh sebuah entertainment mungkin di dalam usaha lo ini biar sebagai penghibur bagi orang-orang yang mungkin udah capek buat kerjaannya segala macam. Apalagi lo juga menjual makanan-makanan yang enak. Nah berarti apa yang udah lo pelajarin di kampus Uhamka ini, khususnya di FISIP ya, di FISIP bagian peminatannya PR, lo terapin di usaha lo ini dan alhamdulillah menjadi omset yang sangat berlimpah. Oke, kalau gitu gue mau nanya juga, bukan nanya sih, gue mau ini dong Kak, mau tahu nih dari lo apa sih pentingnya punya usaha itu di usia muda, apalagi sambil kuliah segala macam. Gue pengen tahu statement lo apa nih buat teman-teman semua yang lagi nonton kita sekarang. Iya, buat teman-teman sih semuanya, intinya namanya masih muda. Kalau bisa penghasilan tuh jangan cuma dari satu sumber sih gitu. Karena kan namanya masih muda tuh justru sebelum kalian nikah, kalian kan belum ada tanggungan nih gitu. Kalau udah punya anak mungkin beda lagi. Nah jadi puas-puasin, contoh nih kalian punya duit berapapun itu, sebenarnya yang penting niat sih. Kalau kalian misalnya kayak ntar aja, ntar kalau misalnya udah tua kalian bakal nyesel kayak kenapa ya dulu gue pas masih muda nggak buka usaha. Terserah mau buka usaha mau kerja, yang penting kalian ngasilin duit, bahagian orang tua kalian kayak gitu. Cari pengalaman, soalnya kalau kalian misalnya kerja atau usaha pasti ketemu orang banyak, ketemu orang baru, dapat lagi relasi. Kita nggak pernah tahu yang bantuin kita tuh nanti siapa gitu kalau misalnya kita susah atau gimana. Jadi ya dari situ ibaratnya manfaatnya banyak banget sih, masih mumpung masih muda. Kecuali nanti kalau udah tua kan ada tanggungan, malah ini lagi kan, malah ribet lagi. Mending kalau ada duit ya terserah mau dipakai buat modal usaha atau invest, kan sekarang zaman-zamannya katanya invest lah ya. Terus macam-macam, sebenarnya banyak cara buat sukses sih sebenarnya, asal kitanya mau gitu. Asal mau berusaha aja sih, niat gitu. Oke, paham. Dan yang dari lo udah sampein, karma baik itu pasti ada ya kayak. Betul. Makanya apapun yang kita lakukan, kita harus selalu ikhlas dan kita harus melakukan itu dengan maksimal. Betul, harus maksimal. Mantap. Oke, kalau gitu Kak, gue mau ngajak lo main games nih. Boleh. Boleh ya? Siap ya? Dong. Oke, yaudah kalau gitu kita langsung masuk ke segmen You Games. Oke, nah sekarang kita ada di sesi You Games. Jadi kita bakal main games jawab cepat nih Kak. Udah siap belum? Siap dong. Deg-degan gak? Ya dikit lah. Aduh, jangan deg-degan dong. Ini pertanyaannya simpel-simpel. Enggak kok, gak aneh-aneh. Tergantung Kakak nanti jawabnya gimana. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, apa yang bikin kamu bahagia saat ini? Dagangan laris. Kenapa? Ya karena kalau misalnya laris bisa ningkatin penghasilan, bisa bagian orang sekitar. Masya Allah. Oke. Bisa bermanfaat lah. Oke. Yang kedua, buka usaha dengan modal mencari rekan bisnis atau dari tabungan sendiri? Tabungan sendiri. Nah, coba dong ceritain kenapa. Karena yang namanya temen itu belum tentu bisa kita percaya sih. Jadi mending semuanya, tapi kita tetap butuh teman. Tapi kan namanya bisnis sama teman itu udah beda lagi kan. Maksudnya sensitif lah, itu sensitif banget gitu.
Maksudnya takutnya nanti salah paham malah kita jadi nggak bisa berteman lagi gitu. Ini dia, banyak banget orang-orang yang ngebuka bisnis bareng temennya nantinya malah ngerusak pertemanan itu sendiri. Iya, itu yang benar ya? takut sih. Oke, sama lo udah pernah cerita kalau nggak salah lo nggak pakai duit dari orang tua buat ngebuka angkringan ini. Iya, pakai duit sendiri sih, pakai tabungan apa? Tabungan dari yang lo kerja sales marketing itu. Oh, ini jadi semua pakai uang tabungan lo. Gak ada istilahnya kayak lo minta bantuan dari orang tua gitu sama sekali. Sebenarnya sih kalau misalnya itu nyokap gue paling kan mungkin karena kasihan duit gue semua gitu kan. Paling kayak nyumbang, tapi nyumbangnya ya nggak banyak, masih banyak kan modal gue paling kayak sedikit-sedikit tuh juga karena kayak oh ternyata tak terduga gitu, kayak biaya tak terduga aja sih gitu. Oke, kita lanjut ya. Disukain karena tempat usaha yang nyaman atau disukain karena makanan yang enak? Ayo. Tempat atau makanan? Disukain karena tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman. Walaupun makanannya nggak terlalu enak, tapi tempat yang nyaman menurut lu itu bisa menambah daya tarik buat customer. Gitu? Menurut gue sih. Okay. Tapi ya harus di-balance sih sebenarnya, jangan yang gak enak banget juga makanan. Iya sih, bener. Harus tetap jangan gitu juga. Cuma menurut gue di tahun 2021 ini ya, tempat tuh penting sebagai ciri khas gitu. Bener. Kalau tempatnya full AC, pemandangannya bagus ya kan. Orang interest. Iya, tapi kok makanannya asin. Iya, jangan kayak gitu, jangan asin juga. Bener. Setuju. Jadi harus balance semuanya. Tapi kalau lo lebih mengedepankan tempat dulu lah, biar orang-orang tuh comfortable sama tempat. Soalnya menurut gue kenyamanan pelanggan nomor 1 sih. Cakep. Gitu. Oke, lanjut. Hal yang paling kamu suka saat memulai usaha kamu sampai sekarang? Hal yang gue suka? Iya. Hal yang gue suka sih ya itu. Jadi kayak apa ya namanya? Kayak lebih, kan gue punya karyawan nih. Jadi gue jadi bisa sharing pengalaman gue aja karyawan gue gitu. Mungkin kalau dulu kan kayak sharing pengalamannya nggak ke yang lebih muda atau gimana gitu, kayak ke temen aja. Sekarang tuh yang lebih muda jadi bisa gue ceritain nih apa sih hidup tuh kayak gini gitu. Jadi dia juga belajar juga mandiri segala macam gitu. Jadi lo tidak hanya membagi soal materi, tapi lo juga membagi ilmu soal harus. pengalaman ya. Mantap. Oke, lanjut. Dapat uang banyak buat besarin usaha yang udah dibangun atau dapat uang banyak buat bikin usaha lain dari nol? Ini sih apa sih besarin usaha yang sekarang? Yang sekarang? Kenapa sih lo memang gak mau nyari uang banyak tapi bikin dari nol lagi gitu? Suatu yang baru lagi? Pengen banget, cuma kan ini kan gue juga masih berproses ya jatuhnya ya. Nah, gue tuh pengen yang pertama ini tuh bener-bener ini dulu gitu sampai kayak bagus. Ibaratnya kan kayak ini bisnis pertama gue nih, ibaratnya kayak pusatnya lah gitu. Gue pengen bagus dulu, nanti setelah itu mungkin baru bisnis-bisnis lain gitu. Gue tapi sambil itu kadang pernah sih iseng-iseng kayak misalnya Kravel tuh kemarin sempet jualan juga. Pernah jualan di juga. Di angkringan lo atau di tempat yang berbeda? Enggak, di online aja gitu. Tapi kalau ada yang di angkringan lagi mau Kravel bisa gitu. Bisa ya? Bisa. Enak loh. Bisa request loh. Ini marketing lagi gak sih? Marketing lagi gak sih? Ya bisa. Bisa ya? Tapi itu apa tadi? Enggak, tapi ya itu challenge baru lagi. Kayak kan biasanya kan masaknya cuma buat angkringan. Kadang kalau lagi tuh jadi kayak aduh gitu. Kewalahan, overwhelmed gitu ya. Iya, agak kewalahan sih. Pasti. Cuman ya lo pasti bisa handle-nya lah. Gitu kan. Insyaallah. Oke, lanjut. Fakta tentang kehebatan diri kamu yang orang lain gak tahu. Diem-diem tapi ambis. Soalnya gitu tuh gue tuh tipikal orang yang gak suka banget gitu ngasih tahu rencana gue atau misalnya terlalu menonjolkan diri ke orang lain tuh sebenarnya gak suka. Jadi gue milihnya diem-diem aja, tapi ya udah gue tetap gerak. Terus dalam diri gue tuh gerak terus maju gitu. Tapi gue nggak mau yang kayak ngeliatin ke orang-orang. Jadi nanti aja orang lihatnya pas gue hasilnya aja gitu. Kalau pas proses gue usah lihat deh gitu. Pahit-pahitnya nggak usah lihat. Setuju banget. Jadi daripada orang yang berkoar-koar di sosial media ataupun in real life, tapi hasilnya nihil, ya buat apa? Nih jujur aja gue juga main apa sih sosmed aja sebenarnya tuh udah males banget. Kecuali ini kan karena gue jualan mau nggak mau harus nih sosmed kan. Tapi kalau untuk kehidupan pribadi gue tuh udah jarang banget kayak misalnya snapgram segala macam tuh udah males. Kayak kalau lihat SG orang juga kan kita tuh jadinya ngeliat kanan kiri, kita tuh hidupnya gimana sih, ngeliatnya enak aja kan. Padahal itu kan mereka juga ada pahitnya juga. Tapi emang ini tipikal orang-orang sukses sih. Kalau amin ya Allah, amin banget. Iya, karena gue lihat sih Mark Zuckerberg juga jarang ini sih upload snap WA kayaknya. Kayak temenan aja gue. Oke, kita lanjut. Apa yang pengen kamu sampaikan ke diri kamu di usia sekarang? Yang pengen disampaikan, tetap kuat, tetap humble sama orang lain, tetap kayak gak usah dengerin orang lain.
tetap maju, grow up lagi, tetap inovasi. Pokoknya intinya itu sih, nggak usah ngedengerin orang lain gitu, mau orang lain nyinyir segala macam, dia terus maju aja. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kasih 3 ekspresi ketika usaha kamu balik modal banyak. 3 ekspresi? Iya, ekspresi. Ya gimana? Satu. Nggak tahu deh. 1, 2 lagi. Kayak apa ya? Gini kali ya. Ih, 1 lagi. Apa sih? Gak tau nih dari tim kreatif nih. Intinya tersenyum deh tuh. Cie, pokoknya semuanya senyum ya. Dia loncat-loncat sih sebenarnya. Tapi susah. Iya, susah nggak mungkin. Kita harus jaim kan di sini. Oh benar, kan diam-diam Iya. tapi ini kan punya karya. Nah, gue ada pertanyaan lagi, tapi ini nggak dari sini. Gue mau nanya, setelah lo lulus dari UHAMKA, lo mau ngapain? Ya, jadi sebenarnya tuh dari dulu banget tuh penasaran banget pengen ngerasain kerja sambil usaha tuh gimana sih gitu. Kayak pokoknya tiap doa segala macam juga kayak pengennya tuh ya Allah pengen banget ngerasain apa kerja sambil kuliah gitu. Karena kan kita kan punya gelar nih ya, maksudnya sayang aja kalau misalnya nggak ngerasain kerja di kantoran gitu yang bener-bener kantoran gitu kan. Nah, tapi ya itu sebenarnya masih mikir lagi sih kayak tapi nanti usaha gue semoga masih tetap bisa jalan gitu kan. Nah, ya emang harus pinter-pinter manage waktu sih emang sebenarnya. Kalau misalnya kalau dulu mungkin belajar manage waktu dari kuliah sambil kerja, bertahap. Sekarang nanti kerja sambil usaha kayak gitu. Pengennya sih dua-duanya sih, pengen banget abis lulus gitu. Tapi lu emang harus ini banget sih, maksudnya berkorban lagi, harus iya. terus berkorban dan pengorbanan berjuang sih. Tuh banyak banget. Iya, dan itu lo selama hidup pasti nggak bakal berhenti. Iya gitu. benar. Lo nggak berjuang ya lo nggak hidup berarti. Ya tapi menurut gue semakin besar pengorbanan semakin besar peluang untuk sukses sih menurut gue. Setuju. Oke, dari semua cerita yang udah lo ceritain, karena tadi kita udah main games juga, gue penasaran. Lo pernah gak sih ngecewain orang? Pernah. Gimana ceritanya? Ya salah satunya kan tadi kan gue sempat cerita juga kan waktu gue buka usaha itu sebulan sebelumnya bokap gue udah almarhum gitu kan. Nah terus di situ tuh kayak ngerasa ya sampai sekarang aja nih kayak misalnya di saat usaha gue rame aja nih sampai kayak ngerasain sekarang ini gue tuh kadang kayak aduh coba papa di sini kayak gitu kayak gue tuh. Tapi jujur loh, maksudnya buat kalian juga nih yang masih, kita sebagai anak nih ya, harus manfaatin waktu banget buat orang tua kalian. Maksudnya kayak, misalnya kalian ada kesempatan bahagiain aja. Soalnya gue sendiri aja gak tahu tiba-tiba bokap gue bakal pergi gitu loh. Dan itu gue cukup nyesel sih, karena kan coba gue kan emang sibuk kerja kan gitu. Coba gue banyakin waktu ya bokap gue pas detik-detik terakhirnya gitu. Kayak nyesel sih, di situ nyesel. Kayak ngecewain aja gitu, bokap gue gak bisa lihat gue sekarang gitu. Oke, tapi gue yakin lo bisa membalas rasa penyesalan itu dengan keberhasilan nanti. Harus. Dan gue yakin juga kalau bokap lo nanti yang ngelihat dari surga, itu bisa senang sama lo yang nanti bakal lebih sukses dari sekarang. Amin. Dan kalau menurut gue, kalau kita ngomongin soal kecewa, kita nggak bisa loh ngebahagiain hati setiap orang. Betul. Dan bukan tanggung jawab kita untuk membahagiakan itu. Betul banget. Bahagia itu adalah tanggung jawab masing-masing. Yang bisa kita lakuin adalah melakukan yang terbaik untuk diri kita yang bermanfaat juga buat orang lain. Setuju banget sih. Oke, kalau gitu gue mau denger closing statement dari lo nih. Buat teman-teman semua yang mungkin masih pada takut buat usaha, masih pada malu buat jualan ini, jualan itu. Padahal jadi entrepreneur, apa salahnya? Iya, jadi seorang pengusaha mau jual apapun, apa salahnya? Kayak gitu kan. Gue mau denger dong motivasi dari lo buat teman-teman yang nonton kita sekarang. Oke. Buat teman-teman yang lagi nonton, buat yang mungkin ragu nih mau mulai usaha, ngerti kok dulu juga kayak maju mundur gitu mau usaha tuh, jadi nggak ya, tapi intinya tuh kalian jalanin dulu. Kalau udah jalanin pasti lama-lama nanti kelihatan kalau emang ternyata nih usaha tuh enak ya. Maksudnya ya sebenarnya nggak ada yang enak sih, pasti ada suka dukanya gitu lah ya, tapi intinya niat jalanin dulu aja. Buat yang masih berproses kayak gue juga harus semangat, pokoknya semangat, gak usah dengerin kanan kiri lo, karena kalau lagi berproses emang gak ada orang yang mungkin yang di samping lo orang tuh pasti dikit banget, tapi ya harus tetap semangat, gak usah patah semangat. Terus buat yang mau jualan gak usah malu intinya gitu. Kenapa gak usah malu? Kalau jualan malu tuh gak bakal maju jualannya gitu. Jadi lo harus nunjukin nih jualan gue tuh kayak gini, entah dengan cara lo, entah dengan cara yang berbeda gitu. Intinya gak usah malu lo mau jalan apa aja, yang penting kan halal kan. Sekarang juga udah banyak banget pengusaha yang sukses, emang kalian gak mau kayak gitu. Jadi ya udah nggak ada yang perlu dimasalahin. Jualan tuh emang
sesuatu yang halal, sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak. Kalau kalian usahanya sukses, makin banyak yang bergantung sama kalian kan, kayak karyawan kalian makin banyak. Belum lagi karyawan kalian punya keluarga, kalian harus bertanggung jawabnya lebih besar lagi. Harus bangga lah jadi pengusaha lah. Oke. Itu intinya panjangan gak sih? Bagus banget. Dan menurut gue teman-teman bakal dapat banyak insight nih dari Semangat ya. Dari lo semangat semuanya. Dan yang bisa gue simpulin adalah keberhasilan itu gak instan. Benar. Semua datang dari nol. Dan dengan perjuangan yang udah kita dengar dari Karara, insya Allah itu bisa membuka jalan untuk kita semua untuk menuju kesuksesan. Amin ya Allah. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye-bye. Terima kasih Karara.